Assalamualaikum, halo bundas bundis, welcome back to my YouTube channel. Piye kabare bundas bundis, semoga sehat selalu nggih bun, dimudahkan urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Bagaimana setelah menjalankan ibadah libur panjang Jumat Sabtu Minggu, alhamdulillah long weekend nggih bun. Dan sekarang kembali ke dino Senin. Ya wis niki arane sikluse orang hidup, wong urip ya kayak gini sikluse. Hari Senin sampai Jumat mikir kapan yo dino Sabtu iki kok yo suwe tenan. Setelah dino Sabtu arep-arep dino Minggu, alhamdulillah asik sisuk dino Minggu. Barang tekan dino Minggu, lah kok sesuk wis Senin meneh cepet tenan. Ya koyo ngono ku siklus hidup yo. Seiring dengan hidup yang semakin kesini semakin kesana, zaman biyen sekolah, zaman dahulu waktu sekolah kita harus belajar dulu supaya bisa mengerjakan soal ujian. Lah terus sekarang seiring dengan berkembangnya waktu, umur dan cuaca loh, bukan cuaca. Seiring dengan bertambahnya umur sekarang, ujian dulu baru bisa mengambil pelajaran atau ujian dulu baru bisa belajar, ya kan? Memang semolak-malik itu ya bun, hidup itu. Begitupun dengan mood kita, kadang kita juga ragu dengan segala potensi yang sudah kita lakukan, yang kita miliki dan segala proses yang sudah kita lakukan. Oleh sebab itu, apabila bundas-bundis sekarang sedang menemukan kehidupan yang membuat bundas-bundis itu ragu sama diri sendiri dari bundas-bundis, maka ini ada beberapa tips dari aku, reminder dari aku ketika kita sedang meragukan diri kita sendiri loh, padahal diri kita sendiri itu adalah sahabat kita. Maksudnya piye mbak, maksudnya yo hanya diri kita sendiri yang akan memeluk kita saat kita sedih dan bahagia. Diri kita sendiri yang akan menjadi pelipur lara ya, yang paling setia. Nah, terus apa saja remindernya ketika kita merasa ragu dengan diri kita sendiri? Yang pertama, kita pasti pernah menjalani atau pernah mengalami masa-masa yang sulit, tapi ternyata sampai saat ini kita mampu untuk melewatinya. Kita selamat dan berhasil sampai di titik ini. Ini sudah menunjukkan kalau kita itu ternyata berhasil untuk melewati masa-masa yang sulit. Selanjutnya, kita harus memiliki pikiran bahwa gagal itu bukan berarti kita itu tidak layak untuk berhasil, bukan ya bun. Ada suatu quotes yang pernah aku baca, mencoba itu tidak menjamin berhasil, karena ketika kita mencoba pasti akan ada dua hasil jawaban, bisa berhasil atau bisa gagal. Tapi ketika kita tidak berani mencoba karena sudah dari awal itu meragukan diri kita sendiri, meragukan potensi yang telah Allah berikan kepada diri kita, maka ya wis pasti hasilnya pasti akan gagal. Oleh sebab itu ketika kita akan memulai sesuatu atau ketika kita meragukan diri kita sendiri, ojo moro berhenti yo bun, jangan pernah berhenti, enggak popo, pelan-pelan saja tapi jangan sampai berhenti. Kenapa kok seperti itu? Karena ya proses itu akan menghasilkan suatu hasil. Nah, hasil itu bisa maksimal atau belum maksimal. Tugas kita hanya mengevaluasi. Ini tugas hasil dari prosesku itu sudah maksimal belum ya? Kalau belum maksimal maka kita evaluasi. Ini yang perlu dicari, kesalahannya itu yang mana, yang perlu diperbaiki itu yang seperti apa. Karena setiap proses pasti akan menghasilkan suatu hasil meskipun hasilnya itu kecil. Setelah itu jangan memulai sesuatu menunggu bundas-bundis itu hebat terlebih dahulu. Segala sesuatu yang kecil itu pasti segala sesuatu yang besar itu pasti dimulai dari hal yang kecil. Ketika kita menemui rasa takut, ketika kita menjumpai rasa takut dalam diri kita, itu sebenarnya adalah suatu warning positif untuk diri kita sendiri bahwa walah berarti diriku ini sudah berhasil beranjak dan memulai keluar dari zona nyaman.
tidak perlu hebat untuk memulai sesuatu. Sebagai contoh kayak gini, ya aku menyadari ya Bun ya, potensiku untuk berbicara bahasa Indonesia tanpa logat Jawaku sing kuwentel kayak gini tuh kangelan, karena ya nggak satu dua orang yang bilang kepadaku, walau omonganmu kok modok tenan, ya wis pancen kayak gini, emang kayak gini potensi yang aku miliki, emang kayak gini karakter yang aku miliki. Aku anggap ini adalah potensi dariku yang tidak aku anggap sebagai kelemahan. Bisa jadi ini dianggap seseorang sebagai kelemahan, tapi tugasku hanyalah bagaimana dari kelemahan ini bisa menjadi kelebihanku. Kalau aku menunggu hebat dengan berbicara bahasa Indonesia yang gaul, yang rapi, yang menarik gitu, ya pasti akan sulit aku untuk memulai. Pasti akan memulai kan, ya wis aku urung iso ngomong bahasa Indonesia sing apik, aku belum bisa lancar bahasa Indonesia, aku belum bisa ngomong lancar tanpa belepotan, mesti masih ada bahasa Jawanya. Ya wis nggak apa-apa, aku harus berani mencoba. Sampai saat ini pun aku juga seperti itu. Akhirnya membuat YouTube ini juga seperti itu. Apa aku bisa ngedit video-video panjang kayak gitu? Ya wis lah, akhirnya piye yo carane yo wis aku cari mana aplikasi yang gratis yang bisa aku pakai untuk belajar, sekalian untuk upload di video YouTube di channelku, dengan tujuan sopo ngerti dengan uploadanku, dengan kontenku yang sederhana di rumah saja, aku bisa memberikan insight ke orang yang sedang melihat videoku. Siapa tahu bisa membuka pikiran dan hati dari bundas-bundis yang sedang menonton videoku, atau bisa jadi bisa menghibur dan memberikan manfaat kayak gitu. Ketika kita melihat ya Bun ya, banyak konten kreator, YouTuber atau sopo kuno sing konten-kontennya api-api, editane smooth, editane api, terus voice over yo nggak banyak bising, nggak banyak kadang kan kayak YouTubeku ini Bun yo, videoku ini kan kadang ada suara motor greng-greng lewat di depan rumah, ya masuk di voice overku, ya wis tak babahin ya Bun ya. Aku tetap mau berusaha piye caranya biar bisa lebih baik. Jadi bagaimana ya caranya dengan alat yang seadanya di rumah ini, ya wis aku ngisi voice overnya pas waktu sepi-sepi orang. Dan juga kayak konten kreator sing wis api-api kontene gitu Bun yo pasti mereka itu dulunya juga, atau kadang sometimes sekarang juga merasa ragu apakah konten ini akan menarik perhatian orang, apakah bisa bermanfaat untuk orang. Pasti mereka juga akan merasakan keraguan itu. Tapi beda nih, konten kreator yang sudah berhasil, YouTuber yang sudah berhasil itu mereka tetap lanjut meskipun struggle-nya itu sangat besar. Karena apa? Kita harus yakin bahwa Allah itu tidak akan memilih hambanya, gak salah pilih gitu loh hambanya untuk diberikan ujian. Pasti setiap ujian itu sudah sesuai takarannya, sudah sesuai dengan kemampuannya. Lah kemarin ada ujian kemarin kok berat sekali, tapi ternyata loh kita bisa kan melewatinya. Kalau kita flashback, kita angen-angen loh yang kemarin itu berat, tapi aku bisa melakukannya. Ketika kita sekarang merasa ragu melewati ujian hidup yang sekarang, coba angen-angen kayak gitu Bun, yang kemarin aja bisa, berarti sekarang aku juga pasti bisa, seperti itu nih Bun. Semangat untuk bundas-bundis, berikan motivasi untuk diri sendiri, berikan afirmasi untuk bundas-bundis sendiri bahwa bundas-bundis itu bisa, bundas-bundis itu pasti kuat untuk menghadapi segala sesuatu sepak terjal di dunia ini. Karena sebenarnya bundas-bundis itu lebih kuat dari apa yang sudah bundas-bundis angen-angenkan, atau bundas-bundis itu sebenarnya adalah orang yang lebih kuat dari apa yang bundas-bundis kira. Episode kali ini rodok serius, tapi semoga bisa membuka dan semoga bisa masuk dalam hati bundas-bundis, sehingga bisa membuka pikiran dan hati dari bundas-bundis bahwa sebenarnya kita itu jangan ragu dengan potensi yang sudah kita miliki. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bisa bermanfaat nggih Bun. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.